فاتحة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وشراته وقرابته من الأنبياء والمرسلين ملائكة من القربين خلفاء الراشدين وصحابة أجمعين والأئمة المجتهدين والعلماء من ولي الشهداء والصالحين وقليديهم نصوص لا ينفق هذا المؤسسة المسجد بسم الله الرحمن الرحيم وحياة إلى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى حسبي وكفى يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيث أغثنا أجمعين يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا ذا البطش الشديد يا حاسب الجليل يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين يا ولي يا ودود اكفنا شر الحسود يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا جبار يا قهار يا عزيز يا غفار يا كبير المتعال احفظنا محن العيال يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفا أنت حسبي اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Yusuf Marzuki, Ustaz Syamsuddin, Ustaz Nafis, Ustaz Hilmani, Ustaz Hazani, para asatidz semua, hadirin orang-orang tua kita semua, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur, sama-sama bisa duduk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim dari suratul Fatihah, Imamil Fadil Syekh Kamil Muhammad Nabi Syabin Rasulullah Muhammad Samarkandi Nabi Yazid Yazid Muhammad Yazid Zaid Yazid Muhammad al-Yalan faqa hadzal masjid hadzal masjid ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La rabbil alamin.
Sasa TV depan, Sasa TV sini nih. Jangan di belakang jauhi kalingan. Saja ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin bi Hadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Samarkandi. Samarkandi itu kalau sekarang namanya Samarkand itu Uzbekistan. Uzbekistan ya sama Imam Bukhari hampir sama tempat. Ya sekarang Rusia. Kalau dulu Uni Soviet karena masih jadi bagian itu. Wa ruya an Yazid Ar-Raqasi qala khatabana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ala minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala fi khutbatihi. Diriwayatkan dari Yazid Ar-Raqasi, dia bilang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkhutbah di hadapan kami di atas mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu di dalam khutbahnya tersebut dia ngomong begini, Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, Adam akramul bashar 'ala Allah. Ya. Yang namanya Nabi Adam itu adalah manusia yang paling mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dia merupakan Abul Bashar. Ya, Abul Bashar. Jadi kita ini semua sebenarnya dari Nabi Adam semua. Dan Adam dari tanah. Makanya enggak ada yang bisa mengatakan dia paling mulia. Ya, enggak ada kecuali ketakwaan kepada Allah. Enggak ada nasab, nasab raja, nasab, enggak ada. Enggak ada, semua sama aja. Yang terpenting adalah ya ketakwaan dan akhlak budi pekerti mereka. Itu yang kemudian menjadi takaran mulianya orang itu. Ada orang alim karena kebangetan pintar kadang lagunya jadi sombong. Gitu. Orang udah salah aja sama dia semuanya. Nah, repot juga begitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi bilang Adam itu akramul bashar. Ya, manusia yang paling mulia. Ya, kita manusia semuanya yang paling mulianya adalah Nabi Adam. Allah. Ya tazirullah ilaihi yaumal qiyamah bisalasi ma'azira. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepada Nabi Adam pada hari kiamat dengan alasan-alasan, dengan 3 alasan. Ya. Allah akan mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, laula anni la'natul kadzabina wa abghadul kadziba wa au'attu alaihi wa qad haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain la rahimtu zurriyatakal yawma ajmain. Jadi ada 3 hal yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Ya Adam, kata Allah, kalau seandainya aku melaknat orang-orang yang kadzabin, ya orang-orang yang tukang bohong, gitu kan. Orang ada ngomongnya karena bohong, makanya kita tuh kalau ngomong jangan pakai sumpah wallah. Itu orang kalau udah ngomong kayak gitu nggak bener itu orang. Mau siapa juga dia, mau di kiai, mau di habaib, mau ada ngomong pakai nama. Wah, Nabi itu ngelarang orang kalau ngomong bersumpah terus ngomongnya. Ngomong aja nggak usah pakai wallah, nggak perlu. Nabi gedeg kalau kata bilang sama orang-orang yang selalu kalau ngomong pakai wallahi. Kadang-kadang kalau lagi ceramah nggak usah pakai begitu sumpah. Udah ngomong aja, nggak pakai urusan begitu. Ya. Jadi Allah melaknat al-kadzabin, orang-orang yang tukang bohong pendusta. Wa abghadul kadziba, dan aku membenci orang-orang yang perbuatan dari bohong itu. Jadi kalau seandainya aku laknat, aku azab tuh orang-orang yang tukang bohong.
Dan aku sebenarnya nggak demen sama pekerjaan tukang bohong. Itu. Aku murka sama orang tukang bohong. Ya. Dan juga wa'au'atu alaihi, dan aku juga telah mengancam ya, buat mereka orang-orang yang suka berbohong dengan lisannya. Makanya ini kan namanya bohong nih, mulut nih. Hati-hati, harus dijaga. Wa qad haqqal qawlu, dan sungguh telah pasti ucapan dariku di mana aku akan memenuhi neraka jahanam yang isinya adalah dari golongan jin dan manusia. Itu. Ya, itu surat As-Sajdah. La rahimtu zurriyataka al-yawma ajmain. Maka aku ya akan merahmati, akan menyayangi semua keturunanmu pada hari ini. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, Allah tahu ya, bahasanya gitu, Allah tahu nih umatnya, anak keturunannya Adam ini banyak dosanya, banyak yang jadi tukang bohong, ngomong doang. Apalagi kalau lagi kampanye kan bohong mulu kebanyakan. Kalau saya jadi beras turun, ya benar turun dari truk ke bawah, bukan turun harganya kan gitu. Ya makanya gua kagak bohong. Lu lihat kalimatnya dong. Oh, iya juga, ya benar juga. Turun gitu kan. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Udahlah, enggak usah pakai yang begitu-begitu. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan lain sebagainya, macam-macam dah. Janji-janji politik tuh janji-janji manis semuanya. Ya kan, semuanya dah. Kalau ada janji itu begitu. Tujuannya apa dia janji? Biar dipilih. Kan begitu, mah apaan? Ntar kalau dijadi mah ya belum tentu. Apalagi kagak jadi gitu. Makanya kan ntar nih hadirin, nih orang-orang politik nih, caleg-caleg ntar mendekati hari hak nih, dicari dah nih tonton-tonton. Iya nih main ituan, bahasanya disiram. Ente tahu disiram nggak? Kalau disiram pakai air basah, tapi kalau disiram pakai duit enak juga rasanya itu. Dia pada nyiram tuh gitu. Ntar liatin aja tuh, mainnya senyap biasanya. Makanya banyak orang-orang yang spanduknya kagak ada, fotonya kagak ada, tahu-tahu jadi. Kapan jalanin orang? Tahu-tahu udah nyampe gitu. Begitu. Nih dikumpulin nih paguyuban tukang pecel lele. Kan ada paguyubannya ya. Paguyuban tukang somai gitu. Itu masuk deh, kepala timnya siapa nih? Dia. Satazani sini dong depan. Ya jadi begitu, udah kepalanya dipegang, nih bagiin lah, pokoknya jangan lupa coblos. Biasanya itu sehari 2 hari itu hari tenang, tapi hari tenang buat pemilu, tapi mereka gerasak gerusuk di situ. Itu sampai malamnya besok nyoblos tuh masih banyak tuh. Ya, duit pada berterbangan dan lain sebagainya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, janji-janji biasalah. Ya. Ya Allah tahu umat keturunan Adam ini banyak yang bertukang bohong, dan Allah tuh gak demen sama orang-orang tukang bohong. Dan Allah udah jelas menyatakan akan mengisi neraka jahanam dengan manusia dan jin isinya. Tapi ya karena rahmatnya Allah kepada anak-anak keturunan Adam, ya, aku sayangi keturunan-keturunanmu pada hari ini semuanya. Gitu. Yang tadinya tukang bohong, yang harusnya Allah udah bilang tuh ya, kalau seandainya aku azab, aku laknat tukang-tukang bohong, itu umatnya keturunan Nabi Adam yang masuk neraka banyak. Itu banyak yang hobinya bohong mulu gitu. Tapi karena rasa kasih sayangnya Allah kepada manusia, kepada anak keturunanmu ya Adam, aku merahmati mereka pada hari ini semua. Jadi dengan rahmatnya Allah, ya kesalahan-kesalahan itu bisa jadi hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, ya yaqulu lahu, dan Allah juga katakan kepada Adam, ya Adam la adkhulu ahadan min zurriyatikan nar. Wahai Adam, aku tidak memasukkan seorang pun dari keturunanmu ke dalam neraka. Tuh, ya Allah yang ngomong dari. Ya. Wala u'azibuhu binar illa man alimtuhu bi ilmi annahu law radattu ila dunya la'ada ila syarin makana fi. Dan juga
tidak mengazab mereka, ya, keturunan-keturunan Adam dengan dimasukkan ke dalam mereka, kecuali kata Allah. Jadi anak keturunan Adam seorang pun gak ada yang dimasukin ke neraka kata Allah, dan juga gak ada yang diazab di neraka kecuali mereka yang aku tahu, ya, dengan keilmuanku, bahwasanya itu orang kalau seandainya dia dikembalikan lagi di dunia, maka dia akan kembali berbuat kerusakan, kembali berbuat maksiat, kembali berbuat dosa sebagaimana dahulu kala waktu dia hidup di dunia. Jadi misalkan masuk neraka nih, akhirnya dia nyesel, minta dibalikin ke dunia. Tapi Allah udah tahu, nih kalau dibalikin ke dunia nih orang tetap aja geblek-geblek lagi, sama aja bohong. Kan begitu, ya udah nggak usah lah, langsung aja disiksa. Jadi seperti itu, ya. Jadi sebenarnya kita ini jadi manusia luar biasa, anak keturunan Adam, ya, umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini banyak dapat pertolongan dari Allah. Makanya iblis buyang aja iblis, dat kayak begini. Summa lam yarji walam yatub, habis itu jadi nggak rujuk untuk berbuat baik dan juga nggak mau bertaubat. Jadi Allah tahu nih, ada orang nih dosanya banyak, emang harusnya dimasukin neraka, ya. Akhirnya Allah masukin neraka juga. Emang apa? Allah tahu ini orang kalau dibalikin lagi ke dunia, ya, pasti di dunia dia bakal berbuat rusak lagi, dia nggak bakalan taubat, bohong. Ya Allah udah tahu yang begitu, udah langsung aja masukin ke dalam neraka. Lalu kemudian yang ketiga, wa yaqulu lahu ya Adam qad ja'altuka hakaman baini wa baina dzurriyyatik. Wahai Adam, kata Allah, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sebagai juru damai. Juru damai artinya, kalau juru damai antara hambaku, ya, dengan antara diriku dengan keturunan-keturunanmu tuh. Artinya antara hambanya Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hambanya Allah yaitu keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi aku telah menjadikan Adam itu sebagai juru damai. Jadi kalau ada yang pengen berbuat dosa, datang sama Nabi Adam, tolong dong ya Adam, doain biar dosa saya diampunin sama Allah Subhanahu. Jadi begitu, menyampaikan itu keluhan-keluhannya kayak gimana, ya, keberatan sama kayak gitu. Umat Nabi Muhammad kan begitu, ya. Nabi Muhammad itu begitu, ayat turun kepada beliau nggak langsung kayak masalah mabok. Emang langsung diharamin mabok, minum khamar? Kan kagak, ya, pelan-pelan, ya, dikit sampai ketika udah mantep baru kemudian dipatenin, ya. Innama ridsu wal azlamu ridsu min amali syaitan, gitu. Sesungguhnya judi, mabok, semua itu adalah pekerjaan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian. Nah, di situ larangan itu. Jadi pelan-pelan. Lalu kemudian kata Allah, kum indal mizan. Oleh karena itu ya Adam, nanti ketika sedang ada di timbangan amal, kata Allah, kamu diri di situ. Fanzur ila ma yurfa'u ilaika min a'malihim. Ya, jadi Allah suruh ngapain? Lihat, perhatiin atas apa-apa yang sudah dilaporkan kepadamu dari amal-amal ibadah, amal-amal perbuatan keturunan kamu tuh. Nabi Adam disuruh tongkrongin tuh, lagi dihitung, Haji Awi lagi dihitung nih sama malaikat. Nabi Adam jogrokin di situ. Wah, jauh ini, liatin aja. Mang laporannya gimana dia? Katanya gini. Itu, ya. Faman rajaha lahu khairun misqala radin falahul jannah. Kalau dan barang siapa yang unggul, ya, bagi dia kebaikannya walaupun cuman seberat biji sawi, misqala dzarratin, maka orang itu akan masuk surga. Jadi timbangannya sama berat. Lebih berat kebaikan cuman segede biji sawi. Sekarang biji sawi segede apa? Gede nggak sih? Emang sawi ada bijinya apa? Ada? Gede nggak? Saya belum pernah lihat biji sawi. Makan sawi sering.
Ya, berarti kan kecil banget kalau nggak kelihatan. Iya. Caca TV pernah nanam pohon sawi. Saya nggak tahu kalau sawi yang ditanam apaan ya bijinya. Ya kalau di sini ada bijinya, gitu. Pasti ada bijinya. Pasti kecil. Jadi, walau timbangannya itu menang, unggul cuman seberat biji sawi, masuk surga. Hampir seri. Tambahannya cuman ya taruhlah kita ambil lah segede pasir dah ditaruh. Beratnya cuman beda pasir 0,0000 berapa itu. Tapi karena itu yang baik maka falahul jannah. Itu hatta ta'lama anni la udkhilan nara illa kulla zalimin. Sehingga kata Allah kepada Nabi, sehingga engkau bisa tahu, engkau memahami bahwasanya aku ini, Tuhanmu ini tidak memasukkan ke dalam neraka dari keturunan-keturunanmu kecuali mereka orang-orang yang berbuat zolim. Tiap-tiap orang yang zolim, orang yang jahat aku masukin. Ya, ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini 3 hal yang ditandaskan Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Makanya istimewa kita sebenarnya nih manusia, enak ya, dapat aman lah pokoknya. Insya Allah kalau model-model gini sih kalau pulang ngaji mati sih insya Allah masuk surga ada pokoknya. Gitu. Mau Ustaz Samsudin pulang ini mati mau? Iya kita habis melakukan kebaikan masa kita bermasalah di sana. Ya walaupun ntar agak-agak ribet tapi yang penting selamat kan begitu. Kan urusan banyak di sana emang ya. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Rawat Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Meriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dawawinu salasatun. Buku catatan amal, dawawin jamak dari diwan. Itu ada 3 model. Ya, catatan amal kita tuh ada 3 model. Diwanun la yaghfiruhullah. Ya. Yang pertama adalah buku catatan amal yang Allah tidak akan mengampuni ya, dosa orang-orang yang sudah tercatat melakukan perbuatan dosa di situ. Lalu yang kedua wadiwanun yaghfiruhullah. Yang kedua adalah buku catatan amal yang Allah itu ngampunin semua dosanya. Gitu. Jadi kalau diampunin semuanya itu enggak ada dosa di dalamnya. Gitu. Lalu kemudian yang ketiga ya, kata Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwanun la yatrukullahu ta'ala minhu syai'an. Ya. Yang ketiga adalah buku catatan amal yang Allah itu tidak membiarkan sedikit pun dosa tercatat di dalamnya. Ya. Jadi yang pertama buku catatan amal ya, yang Allah tidak akan mengampuni amal-amal perbuatan dari ini orang. Yang kedua, buku catatan yang di dalamnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Yang ketiga, ada buku yang Allah tidak membiarkan, Allah tidak mengizinkan ada sedikit pun catatan dosa di dalamnya. Jadi itu buku harus isinya kebaikan semuanya. Nah, ini pertanyaannya buku siapa yang begitu enak banget. Lalu siapa itu yang punya catatan model-model begitu? Lalu dijelaskan, fa ammad diwanul ladzi la yaghfiruhullahu fasyirku billahi ta'ala. Maka adapun buku catatan yang di dalamnya itu ya, Allah tidak akan mengampuni amal perbuatan mereka adalah mereka yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menyembah Allah tetapi juga menyembah yang lain, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Makanya hati-hati percaya sama dukun. Ya, motor kita hilang, datang ke dukun. Ya, kata dukun yang ngambil ciri-cirinya orangnya gede, rambutnya gondrong. Wah, ya, tetangga kita, gitu jadinya. Ya Allah, lagi dukun dipercayain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya udah kalau udah hilang udah beda. Ya tadi juga nggak kemana-mana, di akhirat ketemu lagi catatannya. Udah dah, emang naruh ya sembarangan aja. Lalu kemudian kalau emang hilang juga, ya emang udah waktunya hilang kali, gitu. Kayak kita ini sendal nih, pulang haji, baru beli sendal. Pasar noh, 10.003. Iya, 10.003, berarti kan atunya 35, biasa 10.003. Udah gitu enak lagi, 10.003 dapatnya 9. Gitu. Ya sendal, ya. Belinya kan sepasang 2. Ya kalau dapat 3 ya 9. 9 apa 6? Hah? Ya 6 dapatnya. Baru beli, hilang. Gitu. Ya udah, jangan ngambil sendal orang. Sama aja ente maling sendal juga, nggak ada bedanya. Sendal hilang ya udah dah. Kecuali tadi merbot nih sendal nih, nggak ada yang punya, pakai dah bawa pulang gitu. Kali aja nih ada yang lupa, besok juga ketemu lagi malam Selasa. Kagak ketemu juga tuh sendal. Ya udah, apapun begitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi dosa yang Allah tidak akan mengampuni di dalam catatan amal itu adalah dosa orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tuh, jadi ada catatan begitu nih, Allah ngampunin. Kalau yang lainnya masih Allah ampunin, tapi kalau urusan yang itu, ya. Lalu kemudian yang kedua, qala Allah Ta'ala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya mereka yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan atas orang tersebut surga dan tempat mereka adalah neraka. Wa may yusyrik billah, siapa orang yang mempersekutukan Allah. Tuh ya jangan tuh percaya ame keris inian, udahlah percayanya sama Allah aja udah itu. Yang real aja jauhi. Ya jangan yang aneh-aneh. Itu real, kita manusia real nih yang ada di hadapan kita. Ntar kalau mainnya klinik mulu repot jadi urusannya, kita jadi kayak dukun mainannya. Dikit-dikit gono begini dan lain sebagainya. Ya. Bermain dengan akal logis kita aja dulu. Lalu kemudian wa amma diwanul ladzi yaghfiruhu Allah taala fa zulmul abdi li nafsihi fima bainahu wa baina rabbih. Adapun catatan amal perbuatan yang Allah mengampuni dosa orang itu di dalamnya adalah dosa dari seorang hamba, ya. Dosa seorang hamba kepada dirinya sendiri, ya, terhadap segala sesuatu yang terjadi hubungannya dengan Allah. Jadi antara dirinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan diampuni. Tapi ingat, di dalam bab yang awal dulu kan dosa ada 2. Pertama, dosa antara kita dengan Allah, sama dosa antara kita dengan sesama kita. Nah, dosa antara kita dengan Allah itu gampang Allah ngampuninnya, paling gampang. Kita tengah istighfar bilisan, menyesal dengan hati, lalu punya tekad tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, Allah ampunin udah. Tapi kalau berkenaan dosa dengan sesuatu yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, itu nggak cukup sampai di situ, ada tambahannya. Kewajiban apaan? Contohnya kayak puasa, sembayang yang dulu jarang kita kerjain masih muda, sembayangnya dulu jarang-jarang, sekarang udah tua baru bener. Pertanyaannya, kewajiban ente yang dulu yang sudah tercatat itu ente udah kerjain belum? Dengan kita meninggalkan kewajiban itu udah dosa, udah. Itu kita kodok sekarang. Itu. Ada yang bilang gini, wah sholat mah nggak boleh ada kodok. Kalau boleh kodok enak banget, orang ntar-ntarannya sembahyang di kodok. Hadirin rahimakumullah.
ini orang dulunya emang males sembayang. Ya. Dia emang ogah sembayang. Lantas hadirin rahimakumullah, ketika dia tahu itu wajib, cuman dia malas ngerjainnya. Ya. Dia waktu dulu masih muda dia belum takut sama Allah. Nah pas udah tua tuh kakinya udah mulai kesemutan kalau duduk, ya kan. Kalau bangun suka keliengan, dia udah mulai takut mati dah tuh. Mulai dia mikir, Allah gue dulu jarang sembahyang ya. Terus gimana yang dulu? Itu dia ninggalinnya aja udah dosa. Tapi dosa itu bisa diampuni oleh Allah kalau dia bayar itu utang-utang daripada sholat yang dulu pernah dia tinggalin. Kalau cuma minta ampun doang sama Allah, Allah masih akan tidak mengampuni kalau bertalian dengan kewajiban. Kayak puasa Ramadan begitu juga. Kayak Jiawi misalkan dulu masih mudanya jenggo. Kira-kira umur-umur sekolah SMA Jiawi puasa apa kagak di sekolahannya? Ini kalau kita lihat tampang-tampangnya sih Romannya begini. Romannya menangnya cuma tuh kalah 29 gitu. Jiawi. Ya, kali ya kalau model begitu nah yang tahu kan kita. Nah kita puasa tuh yang tahu kita, emak kita bisa kita bohongin, bapak kita. Ya giliran di sekolahan makan sama teman-teman itu di warteg. Ya, pulang lemas. Dibangunin sama emaknya udah azan udah beduk subuh. Udah beduk maghrib masih tidur aja. Nah itu emaknya masih curiga tuh. Suujon udah. Ini bocah masih tidur aja dibangunin. Udah azan maghrib nih udah beduk, ayo buka. Enggak dulu mah masih ngantuk. Ya, tuh rumahnya kagak puasa dah. Ya, karena sampai orang kalau puasa girang. Coba ente mau puasa girang enggak? Nyari makanan no Tegal Parang sampai macet. Nah ke Tegal Parang doang 40 menit. Ya Allah, mereka saya kalau ajak ke sana tuh udah jam 5 udah ogah amatan. Apaan kapan kita pulangnya macet. Allah. Kita nyari makanan, kita kan itu nafsunya doang, kita tuh nafsunya doang, ngelihat kolak, beli kolak beli 2, lihat asinan Bogor beli, gitu. Apaan aja dibeli, ya, ntar pasti minum teh aja dah, ya Allah itu yang tadi kolak kelihatannya enak, asinan, udah itu nafsu tuh gitu. Sama kayak orang udah tua masih pengen kawin aja lagi. Kawin namanya yang muda kan gitu. Man kelihatannya doang gitu. Ya kan? Pas masuk kamar ya baru assalamualaikum, waalaikumsalamnya udah lemes udah gitu. Baru buka pintu doang belum ngapa-ngapain udah lemes. Udah tua. Itu aja. Coba ente lihat dah. Ya banyak orang-orang yang udah tua tuh. Kawin umurnya dia taruhlah umurnya udah 70 tahun ya. Terus kawin lagi sama anak-anak umur 35 gitu ya. Lihat aja ngalamnya dah. Paling dapat sebulan udah mulai sakit kayak tongkat. Ya nggak percaya banyak udah nggak bisa dibohongin. Umur ente mobil tua ya mobil tua pokoknya biar kata mobil nih mobil aneh rawat banget semuanya. Ajak sana jalan ke puncak jalur alternatif tuh yang jalanannya tanjakannya tinggi tuh. Kalau nggak didorong tuh mobil itu biar katanya bodinya cakep tetap aja dalamnya tua. Beda sama mobil yang sekarang gitu. Biar kata isi penuh juga ya kan nanjak terus itu jauh aja motornya udah tua tuh nggak nanjak. Kayak tanduk sih jauh gak nanjak. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi itu, jadi dosa seorang hamba kepada Tuhannya ya antara dirinya dengan Allah itu dosa yang akan Allah ampunin. Itu gampang Allah ngampuninnya. Itu makanya kita itu kalau dosa-dosa sama Allah itu gampang udah. Makanya ente kalau mau bandel tuh bandel jangan di kampung, bandel di luar sono. Mau jadi preman jangan di kampung, preman di kampung. Ya di Senen dipalak sama preman Senen. Ya di sini jagoan, di Senen dipalak, malu-maluin aja. Gitu. Iya ya Allah, lu pulang pakai kolor doang, dipalak. Lo preman dipalak itu bilang. Jago kandang, ada model gitu orang Betawi. Lu galak lagunya petatang-petenteng di kampung sendiri. yang kayak kasus kemarin tuh yang di Madura kan begitu kan ya kan namanya mat apa namanya gitu ya kan. Kalau dulu kan zaman kita dulu masih
Zaman orang tua saya itu kan dulu ada raja rampok, namanya Mat Item. Mat Item terkenal tuh kan. Kalau ada orang habis gusuran tuh siap-siap aja disatronin sama dia pada orang. Itu Mat Item. Makanya kiai-kiai dulu tuh jago-jago berantemnya. Orang tua saya jago tuh berantemnya. Dia alatnya siku-siku 2. Emang mainannya siku-siku dah tuh. Ya. Siku-siku yang model gitu. Ya, siku-siku 2. Gitu, nggak main golok, siku-siku. Begitu. Jadi masing-masing punya itu kan. Ada gurunya begitu. Ya saya pernah diceritain tuh sama Haji Mukhtar. Besan juga, dia cerita gitu. Din dulu abah lu dulu dia pernah nantang jagoan Kalibata. Oh, orangnya gede katanya. Siapa namanya saya nggak itu. Disebut berantemnya di sana no. Lapangan Garuda, belakang kan ada lapangan bola dulu ya di situ. Dulu banyak empang di situ tuh. Ditantangin malam apaan dia mau ngadu ilmu, tanding silat gitu. Ya kata abah lu kan kecil, nah orang tua saya kan kecil, Guru Yadi nggak gede, gedean Wajis masih kan badannya emang kecil. Gitu. Berantem tuh, orang pada nonton katanya. Manggilnya masih Yadi, ya belum jadi ustadz katanya emang dia. Nah orang tua saya emang kerjanya melalang buana kemana aja, kesono. Maka ilmunya macam-macam banyak. Saya aja bisa ngambil ilmu jalan di atas air, saya udah dapat tuh ilmunya. Iya kan di atas air kan namanya, perahunya di atas air gitu. Ya bisa sholat di atas air gitu. Pernah saya sholat di atas air gitu. Perahunya naik perahu dulu gitu. Ya begitulah, apalagi kayak model-model hujan begini, ya Allah. Saya nggak bakal kena basah, udah kan ilmunya udah ada bacaannya. Saya udah dapet. Bismillahirrohmanirrohim. Pakai jas hujan 2 lapis. Nggak bakal basah udah. Ente biar deket kain masih kecipretan. Aneh dari jauh hujan gede banget, kagak basah, kering. Gitu. Ada ilmunya. Gitu. Jauh ya. Mau belajar nggak sama gue? Ya jadi gitu ditantangin tuh berantem. Dia cerita tuh, saya nggak tahu namanya masih kecil. Ya kata, belum kawin sama mak lu katanya. Ya itu masih muda tuh dia. Lawannya jagoan Kalibata, badannya gede. Nonton, dia bilang apa? Wah pertama-tama abah lu kalah dulu tuh. Kena tuh dia, mental. Ya jatuh. Wah, 2 kali. Nah abis itu baru udah tuh. Sekali gerakan nyemplung itu orang mental ke empang katanya. Gitu kayak pertama-tamanya di pur doang tuh kayak itu kalah gitu kena pukulan maksudnya gitu. Habis itu dibalas udah nyebur empang, udah tuh habis itu takluk udah tuh. Kan kalau dulu kan gitu naklukin. Kita mau naklukin Jawara mana? Tanding. Kalah minggir udah gitu. Gitu kalau dulu, makanya kan kayak As'ad Zainuddin tuh ilmunya itu lo kalau besi sama dia cuman dia dipotek-potek doang sama dia katanya. Iya, nggak pakai alat-alat gituan, itu pada orang-orang dulu tuh. Man kita sekarang kalau begitu juga sih, rumahnya nggak jadi ustadz, rumahnya jadi preman. Ya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi begitu tuh ya. Jadi urusan dosa kita kalau sama Allah itu mah Allah gampang ngampuninnya. Ini yang repotnya yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini adalah wa ammad diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'an fazulmul ibad ba'dihim ba'd. Catatan amal yang tidak akan dibiarkan sedikit dosa. Ya. Itu adalah la yatruku minhu syai'an fazulmul ibad ba'dihim. Ya, ketika seseorang itu berbuat zalim terhadap sesamanya. Ya. Jadi ini artinya apa? Ini akan Allah ampuni tetap kalau dia mendapat ridho dari orang itu. Tapi prinsipnya begitu. Tapi prinsipnya semuanya sih Allah akan ampunin semuanya. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi urusan begitu tuh urusannya bukan sama Allah, urusannya sama siapa? Sama hamba. Allah nggak mau tahu. Itu maksudnya Allah nggak mau nyatet di situ emang apa? Itu bukan urusan saya. Makanya di situ catatan yang tidak biarkan sedikit pun dosa tercatat di dalamnya.
Gitu. Apaan? Sama sesama manusia. Emang apa? Sesama manusia. Allah nggak mau nyatet yang begitu. Itu urusan ente sama dia. Saya ngampunin kagak bisa. Yang ngampunin siapa yang bisa? Itu orangnya gitu. Jadi Allah nggak mau nyatet macam-macam di situ. Dosa nggak, itu urusan ente sama dia. Makanya urusan-urusan sama manusia itu harus diselesaikan selama kita masih ada di dunia. Dan Allah nggak mau tahu urusan begitu. Catatannya doang dibuat, tapi urusan dosanya itu urusan dia sama dia. Nggak ada urusan sama Allah. Ya, kita nipu orang, itu urusannya kata Allah nggak sama saya. Ente urusannya sama orang itu. Ente biar kata nangis darah minta ampun sama Allah, kata Allah, ini bukan urusan saya. Ya, lu minta ampun sama saya sampai keluar darah nangis. Nggak ada urusan, ente minta redo no sama orang yang ente tipu, orang yang ente sakitin, tuh minta redo. Kalau diredoin, selesai semua. Ya, jadi kata Allah, saya nggak mau nyatet jelekan di situ, karena itu bukan bagian dari urusan Allah. Itu urusan manusia. Kalau urusan sama Allah mah, ya urusan gampang pokoknya dah. Ya. Nih hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya makanya ini kalau rahmat Allah itu luas, iya luas. Tapi ingat, ketika bertalian dengan sesama hamba, dengan sesama makhluk, ini yang berat. Ya. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'addannal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu li syatil jalha'i min asyatil qarna'i tantahuha. Jadi kata Nabi SAW dari Abu Hurairah, ya pasti, ya ini pasti akan ditunaikan, akan dibayarkan kepada orang yang memang pantas mendapatkan hak itu pada hari kiamat. Jadi kalau kita zolim sama orang, itu pasti nanti akan dibayarkan di hari kiamat. Nggak mungkin nggak, pasti. Nih makanya yang urusan begini nih Allah nih angkat tangan udah. Kalau kagak mau nyatet udah biarin aja, ini urusan sama ente. Kalau ente sama-sama redo, ya alhamdulillah. Kan ada riwayat, nggak tahu di kitab ini apa kitab yang mana. Ada orang nih, dia hitungannya masuk surga, masuk neraka. Dia masuk neraka. Lalu kemudian ternyata ada satu catatan amal. Ada orang yang pernah zolim sama dia. Lalu dibilang sama malaikat, ini kalau ente ambil ini, ya, ente bisa masuk surga, no dia masuk neraka. Sekarang dia ada di surga, tapi gara-gara perbuatan zolim dia, ente ambil ini, kalau ente redo sama dia, ente masuk neraka, dia masuk surga tetap. Tapi kalau ente nggak redo, ente ambil hak ente sekarang, maka ente masuk surga, dia masuk neraka. Gitu. Akhirnya hamba ini bilang gini, ya Allah, saya nggak tega sama dia, kesianan gitu. Teman saya. Terus ya biarin dah saya masuk neraka, dia masuk surga gitu. Begitu ngomongnya ya. Apa ada yang begitu orangnya? Ada tuh kisahnya begitu. Saking baiknya itu orang. Akhirnya kata Allah, ya udah dah, dua-duanya masuk surga sono dah. Ini karena apa? Karena ada rasa rahim, penyayang di dalam hatinya. Sebenarnya begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya, karena dia udah ngeredoin, jadi Allah masukin surga itu haknya Allah. Ya, karena dia harusnya masuk neraka, tapi karena kebaikan dia yang harusnya kalau diambil itu kejahatan itu orang dulu waktu di dunia, diambil kebaikannya, dia masuk surga. Yang no masuk neraka, tapi dia nggak tega, dia kesianan kalau dia udah enak-enak di surga, kemudian jadi masuk neraka. Udah biarin dah ya Allah, saya masuk neraka dah, saya nggak ambil tuh. Dulu di penang utang sama saya belum dibayar gitu. Akhirnya kata Allah, ya udah dah, ya ente masuk surga sana. Ya jadi begini, ya pasti akan ditunaikan itu, ya yang namanya hak-hak orang kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan itu pada hari kiamat. Sampai-sampai, ya nanti kambing yang punya tanduk itu akan dituntut oleh kambing yang kagak punya tanduk.
Kenapa? Karena dulu waktu di dunia dia pernah ditanduk sama dia mah enak pakai tanduk. Nah kita nggak punya tanduk, ditempel pala kita peyang rasanya gitu. Itu sampai urusan kayak gitu. Itu nanti ada. Cuman kan kalau antara binatang itu selesai, habis itu dia jadi tanah. Ya, dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Zikril Jannati wan Nar itu begitu. Mereka tetap ya disambungin semua. Harimau yang makan gituan dia nuntut. Nah, anaknya baru lahir udah dimakan aja sama singa. Mana singanya dituntut. Tapi habis itu selesai. Nah, kita begitu juga tuh makanya. Ya. Sama binatang, ente pernah nyiramin kucing pakai air panas, ya. Itu entar dituntut sama kucing. Mana orangnya? No dia no gitu. Ngeong. Ini kucing ngapain? Kata malaikat, lu dulu pernah nyiram dia pakai air panas. Dia sekarang nuntut. Ente miara burung. Ya. Ente miara burung, sampai nggak dikasih minum, pulang kampung mati, ya. Ente bakal dituntut nanti di sana, gitu. Ya ngapain lu nggak titipin gue? Belum lagi kita dituntut sama dia, nggak enak banget ya Allah. Saya dikurung 4 tahun, saya dikurung ya Allah sama dia. Gitu. Saya sampai nggak bisa terbang, saya ini cuma muter-muter doang di kandang, gitu. Ya hati-hati aja. Ya saya ngingetin aja nih, hati-hati. Yang penting udah tahu. Jadi nanti jangan kaget tuh. Kalau di akhirat tuh banyak burung di kelilingan loh. Ini ngapa banyak burung? Ini ada burung cucak rawa, ada burung murai. Ya, akan mengadakan sama yang tukang mancing bayaran, yang mancing cuma nyari kesenangan doang, ya dapat ikan kadang-kadang nggak seru, ceburin lagi, mancing lagi. Ya itu, apa nggak sakit itu mulutnya ikan? Sakit gitu. Jadi bukan cuma buat mainan gitu ya kan. Nah itu juga hati-hati nanti. Ya bisa dapat urusan. Kata ikan, ya Allah saya pengen gantian. Kenapa? Saya mau mancing dia, ceburin ke empang. Kata ikan, depannya lo gantian bibir lo, emang enak ditarik pakai kancingan gitu. Ya, itu kalau mancing di laut saya emang kita nangkep yang mesti mancing. Ini kan yang mancing-mancing yang begitu pada, yang buat kesenangan doang. Itu mancing yang bayar-bayaran tuh, yang 10.000, 50.000, 50.000, dapat 10 orang 10 kilo diceburin. Nah emang buat mancing apaan tuh? Buat hobi doang, kesenangan. Nah kalau emang dia buat makan tuh ikan, bilang ngapain diceburin ke empang, kan goblok namanya kan. Ya udah goreng aja bawa pulang kasih bini. Dari mana bang? Habis beli ikan, lu kan mancing, karena gue ngajak kuburan, tidak mancing sekarang katanya. Gue takut dipancing di sana kan gitu. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, yang pada miara burung terserahlah dia mau pembelaannya apaan, terserah dia. Yang jelas itu burung nggak bisa terbang, sama itu burung nggak bisa kawin, itu aja udah. Gitu. Itu nggak bisa terbang udah pasti, karena kudratnya burung itu kan apaan? Terbang dengan sayap. Nah kandangnya segitu bisa terbang nggak? Nggak, cuma loncat-loncat dong, muter-muter, tupluk. Apalagi burung yang kecil banget tuh, yang burung apa ya namanya ya? Yang sering diburu cici ya, cici itu ya Allah, ada burungnya kecil banget lagi, cuit. Ya, itu udah dibilangin. Yang penting udah dibilangin. Kalau saya nggak dibilangin, Ustadz udah bilangin. Makanya ente siapin aja amal yang banyak dah tuh kalau dituntut sama burung ntar. Ya gitu. Makanya kan ada ulama lu gimana miara burung? Ya begini aja dah. Pokoknya anak ente belum makan, burung udah ente kasih makan duluan. Gitu. Tuh hadirin rahimakumullah. Tapi tetap aja hak terbang dengan sayapnya itu dia kagak dapet. Hak dia pengen kawin. Makanya kan burung ada namanya mabung. Ente tahu nggak burung mabung? Burungnya diem aja, bulunya pada rontok. Itu masa birahinya lagi. Dia pengen kawin. Itu iya. Nah, coba ada ente udah pengen kawin dah. Wow. Dikurung di kamar, dirantai, pengen kawin gimana? Apaan aja udah habis ini udah. Nggak boleh ngeliat lubang dikit tuh udah. Gitu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ya hati-hati aja dah ya. Ente mau mias, ane mau urusan ente dah biar. Ane udah nyobain tuh miara pokoknya. Ya udah ane miara burung 6 bulan. Kita beli 6 bulan, kita lepas. Nggak bisa terbang itu burung.
lebang langsung jatuh berat. Memang apa? Sayapnya nggak pernah dipakai buat. Coba ada orang dah yang kakinya setruk lama lalu nggak dipakai-pakai, pasti itu kaki jadi kecil. Kenapa? Nggak pernah dipakai buat jalan, saraf-sarafnya nggak berfungsi. Nah burung begitu juga, ketika dia nggak terbang, maka saraf sayapnya itu nggak berfungsi, dia nggak bisa terbang lagi. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya kalau mau enak tuh melihara burung tuh di genteng. Ente beli makanan burung lempar di genteng, tuh burung gereja pada datang gitu. Itu ya. Kalau adik saya melihara burung gitu, jadi di belakang rumahnya dibikin gituan tinggi. Nah tiap pagi ditaruh makanan tuh. Ya, yang datang burung apaan aja? Burung gereja, terutama burung gereja ada paling banyak dah. Yang datang nggak ada burung murai datang. Ya gitu datang ngumpul. Itu hadirin jamaah rahimah. Ya udah itu aja. Ya buat renungan aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma sayyidina fi rizqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.